Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang ojek online app, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara berpindah antar halaman dengan menggunakan React Navigation. Selanjutnya kita akan implementasi desain yang sudah kita buat di Figma sebelumnya, kemudian kita akan implementasikan di React Native kita. Baik, kita akan langsung saja untuk masuk ke desain yang sudah kita buat. Ini akan kita implement kali ini, yaitu implementasi dari welcome auth, di mana kita akan implementasi halaman ini, dan juga kita akan menyiapkan folder komponen-komponen untuk memudahkan kerja kita ke depannya. Baik, langsung saja kita akan jalankan aplikasi kita. Namun sebelumnya, kalau kita lihat di sini masih berwarna kuning, berarti ada kerjaan kita sebelumnya yang belum kita simpan di repository. Kita akan simpan dulu. Baik, sudah selesai saya masukkan ke dalam repository. Selanjutnya kita akan menjalankan text editor kita. Kemudian kita jalankan emulator. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu. Oke, setelah emulator berjalan, kita running juga server kita di lokal. Dan yang terakhir kita install aplikasinya di emulator. Oke, proses install ke emulator sudah berhasil. Kita akan tunggu proses hingga 100%. Oke, sudah selesai. Oke, splash screen masuk, kemudian 2 detik pindah ke welcome auth. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai implementasi desain yang kita miliki. Kalau kita lihat di sini, kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Oke, dari desain ini kita akan coba implementasi. Dimana kalau kita melihat di desain welcome auth kita, di sini ada header yang secara otomatis dibuatkan oleh React Navigation, yang mana kita tidak memerlukannya untuk halaman ini. Kalau kita lihat, kita tidak memiliki header di sini, sehingga kita harus meremove header ini. Nah, bagaimana cara meremove-nya? Kita akan coba masuk ke router kita, kemudian di tag navigator ini, kita bisa menambahkan opsi di screen kita. Oke, kita bisa menambahkan opsi di welcome auth ini. Kita tambahkan option. Kemudian di opsi inilah kita bisa menambahkan objek header show. Nah, kita buat false. Dari sini boolean, header show itu bisa true atau false. Kalau false berarti kita tidak memunculkan header ini. Oke, kita remove dulu. Oke. Nah, sekarang udah sesuai dengan yang kita inginkan, di mana kita tidak memerlukan header di sini. Lalu akan kita lanjutkan dengan implementasi dari desain yang kita miliki. Baik, pertama kita akan memerlukan ilustrasi di sini, yang mana ilustrasinya memiliki lebar 117 dan tinggi 219 ya. Kita akan buat dulu di welcome auth ini. Ini akan kita buat sebagai ilustrasi. Nah, pertama kita akan lakukan inline styling dulu, baru nanti kita rapihkan ya untuk stylingnya. Kita akan buat width 117, kemudian untuk height-nya. Nah, untuk sementara kita belum memasukkan image-nya terlebih dahulu, sehingga kita berikan background color dulu. Kita akan menggunakan colors. Oh, kita belum memiliki colors ya. Nanti kita akan membuat color secara global supaya memudahkan kita untuk membuat color default yang tidak keluar dari style guide kita. Baik, kita pertama berikan dulu default color dulu seperti ini. Nah, kalau kita simpan kurang lebih seperti ini. Oh, ini ketuker ya, width-nya 219, height-nya 117. Oke, selanjutnya kita akan buat title yang ini, selamat datang di ojol. Nah, kita akan copy. Kemudian secara style kita akan menggunakan font 18 Roboto Black.
Oke, selanjutnya kita akan menambahkan teks dan juga button. Nah, kalau kita lihat di sini, secara struktur dia selalu sama, di mana ada teks dan juga ada button. Nah, pertama kita akan bisa membuat secara terpisah teks button, atau kita bisa buat komponen dari salah satu ini. Komponen, kemudian ini kita duplikat komponennya. Oke, supaya kita mulai belajar untuk membuat komponen, kita akan buat komponen baru. Mungkin kita buat namanya action button. Nah, untuk sementara supaya cepat kita akan buat di atasnya terlebih dahulu, barulah kita akan buat komponen-komponen terpisah. Nah, ini akan kita gunakan sebagai button. Namun seperti yang kita ketahui, untuk mereturn sebuah komponen, kita harus membungkusnya menjadi satu buah induk komponen ya, tidak boleh lebih dari satu. Sehingga ini harus kita masukkan ke dalam satu view, atau bisa kita buat dalam fragment di sini. Nah, saya buat dalam bentuk view terlebih dahulu. Kemudian kita akan masukkan di sini action button ini ke dalam komponen kita, ke dalam page welcome auth kita. Nah, seperti ini. Ops, mohon maaf, ini harusnya teks. Kemudian teks ini nanti kita akan bungkus dengan sesuatu yang bisa kita klik. Nah, sesuatu yang bisa diklik itu di dalam React Native bisa menggunakan touchable ya. Di sini ada banyak banget. Touchable itu ada touchable highlight, kemudian opacity dan lain-lain, native feedback. Nah, ini untuk kali ini kita akan coba menggunakan touchable opacity. Nanti kita akan coba ganti-ganti apa sih perbedaan dari masing-masing ini. Kita coba dulu touchable opacity. Nah, ini bisa diimport dari dua sisi ya. Pertama bisa import dari React Native, bisa juga diimport dari React Native Gesture Handler. Oke, selanjutnya kita masukkan teksnya. Nah, kalau kita lihat, kita sudah memiliki komponen teks dan juga button yang belum kita styling. Nah, karena nanti kita akan memiliki dua komponen action button, yang mana yang atas masuk, yang bawah daftar, di mana teksnya juga berbeda ya. Sehingga kita perlu menambahkan props supaya komponen ini menjadi dinamis. Soalnya kalau baru seperti ini aja, kita memiliki dua komponen yang sama. Nah, yang saya mau adalah teks di sini dinamis, kemudian teks button juga dinamis. Oke. Pertama kita styling dulu sesuai dengan desain kita. Nah, kalau kita lihat di sini teksnya 10. Kemudian kita berikan color. Oke. Kita bungkus menjadi sebuah string. Nah, kita akan membuat warna purple-nya juga sama ya. Oke, sudah kita simpan. Baik, selanjutnya setelah kita styling teksnya, kita akan styling untuk buttonnya. Nah, kita akan buat background color. Kemudian border radius. Kita akan bikin 25 pixel. Selanjutnya kita akan buat teks ini berwarna putih. Pertama kita cek dulu font size-nya. Font size-nya 12 pixel, font weight-nya bold. Color-nya color-nya white. Uppercase. Nah, text transform ini adalah untuk membuat teksnya selalu uppercase atau besar semua. Nah, selanjutnya kita perlu membuat teksnya ke tengah terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat padding ya antar teks ke ujung-ujungnya. Kalau kita lihat padding dari teks ke ujung button itu 13 pixel ya, kita akan buat. Nah, sehingga kita tambahkan di sini padding vertikal ya, karena atas dan bawah sama, jadi kita bisa mendefine-nya padding vertikal 13 pixel. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk buttonnya. Nah, sekarang kita sudah memiliki beberapa komponen. Kemudian satu lagi kita akan membuat jarak
antar komponen ini. Komponen action button kita kurang lebih 43 pixel ya. Nah, kita akan berikan jarak di sini 43 pixel. Oke, di sini sudah ada jarak 43 pixel. Satu lagi untuk teks di sini kita buat text align center. Oke. Dan yang terakhir supaya sama, kita akan memiliki lebar daripada button dan juga teks di sini memiliki maksimum width, di mana width-nya itu maksimum 225 pixel. Nah, sehingga ini kita berikan bungkusnya di sini, action button max width kita buat 225 pixel. Nah, oke. Nah, sekarang untuk secara posisi semuanya sudah hampir sama untuk size-nya. Kita akan membuat posisi dia berada di tengah ya, berada di tengah dari app kita. Nah, caranya adalah pertama kalau kita lihat, kita akan buat dulu style di sini, line items center. Oke, kita simpan. Nah, dia rata tengah, kemudian kita akan membuat dia rata tengah sesuai dengan tingginya. Nah, ini kita perlu buat justify content center. Nah, hanya saja kalau seperti ini, dia tidak akan langsung rata ke tengah. Nah, ini kenapa? Karena kalau kita berikan dummy color dulu nih di sini, kita lihat pakai yellow contohnya. Nah, si tinggi dari konten kita itu baru sebatas ini tingginya. Nah, kita belum memiliki tinggi yang full sesuai dengan tinggi apps-nya. Nah, caranya kita perlu membuat dia menjadi flag 1. Artinya, tingginya akan memenuhi sisa dari apps yang masih ada. Nah, kita akan buat dari 100% atau tingginya. Sehingga kalau flag 1 dia akan memenuhi, dan sekarang tingginya sudah full 1 apps. Oke, kita bisa remove dummy-nya sekarang. Kemudian kita akan berikan background color di sini white. Ya, kalau tadi kan colornya belum white tuh. Yang terakhir kita akan membuat margin yang sesuai dengan desain. Pertama dari ilustrasi ke teks ini kita memiliki margin 10 pixel, kemudian dari teks ke action button 76 pixel. Oke, kita tambahkan ilustrasi margin bottom 10 pixel. Kemudian untuk dari teks margin bottom 76 pixel. Oke, kita simpan. Oke, jaraknya sudah kita buat, sudah hampir sama dengan desain. Kemudian yang terakhir ini juga belum nih, kita berikan jarak 6 pixel dari teksnya. Kemudian kalau kita lihat, ini tidak 100% 225 pixel ya, kita akan membuat dia lebih pendek untuk teks yang di sini. Kita buat padding horizontal, kita berikan jarak di teksnya kiri kanan kurang lebih 15%. Kemudian margin bottom kita buat 6 pixel. Oke, kurang lebih seperti ini. Sudah agak mirip dengan desain kita. Nah, selanjutnya kita perlu membuat teks ini menjadi dinamis untuk teks action button ini, karena yang atas harus masuk, yang bawah daftar ya. Nah, kita akan buat di sini yang namanya props. Props yang akan saya buat adalah pertama description-nya apa, yang atas ini. Kemudian ada title-nya apa, seperti ini. Ini title-nya masuk yang atas, kemudian yang bawah daftar. Nah, description untuk yang masuk itu yang ini. Kemudian yang daftar kita akan paste di sini. Ya, sepertinya kita simpan. Nah, props ini belum kita gunakan, maka kita akan kembali ke sini. Kemudian kita akan definisikan propsnya di sini. Ada description, kemudian ada title. Jangan lupa pakai kurung kurawal ya, karena saya akan langsung destructuring propsnya di sini. Sehingga kita panggil di sini desk, kemudian di sini title.
Oke, kita simpan. Nah, sudah secara dinamis komponen kita yang atas masuk, yang bawah daftar.